Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bagi hari yang indah ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Setelah kemarin kita ada mengikuti ibadah perayaan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dari hukuman maut, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, yaitu setiap kita yang percaya kepada Dia memperoleh hidup yang kekal itu ya. Pembacaan kita dari Yehezkiel 34. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan mengingatkan umat Israel, secara khusus para pemimpin, imam, nabi yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dan akhirnya umat itu tercerai-berai ya. Kita akan membaca Yehezkiel pasal 34. Mulai ayat pertama saya baca untuk kita sekalian. Firman Tuhan, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian yang gemuk, kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Ya, sampai seterusnya ini berbicara bagaimana gembala-gembala di situ pemimpin umat Israel, nabi, imam, mereka tidak memikirkan kerohanian umat, bahkan mereka setuju dengan perbuatan-perbuatan jahat, penyembahan berhala. Mereka tidak mau dengar suara Tuhan ketika nabi benar berbicara mereka tolak, dan kemudian keadaan umat kacau Nah, jika keadaan rohani umat mengalami kekacauan atau tidak terbina, maka kehancuran yang akan terjadi. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Para pemimpin rohani, rohaniawan Jadi para pemimpin rohani bertanggung jawab, bahkan bertanggung jawab atas kehidupan bangsa. Wah, ini luar biasa memang ketika tidak ada pengenalan akan Tuhan, maka keadaan negeri bangsa akan hancur. Nah, kalau tidak ada yang menasehati, mengingatkan,
Ya, jadi para pemimpin hanya untuk menikmati kehidupannya saja, untuk dirinya saja, tidak memperhatikan umat. Nah, ini sesuatu hal yang mengerikan. Nah, kalau kita lihat kebenaran ini juga menjadi teguran bagi rohaniawan ya saat ini ya. Jangan sampai pemimpin-pemimpin agama hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu tidak boleh. Ya, pemimpin-pemimpin agama harus memperhatikan umat yang digembalakannya, umat yang dipimpin, ya, supaya umat itu mendapatkan makanan rohani yang baik ya, makanan yang sehat. Nah, kemudian dalam hidupnya mereka akan menunjukkan kehidupan yang baik dan benar. Nah, kalau umat kehidupannya baik dan benar, maka satu negara, bangsa akan mengalami kemakmuran, akan mengalami kebahagiaan. Tetapi ketika masing-masing atau pribadi-pribadi tidak ada pengenalan akan Tuhan, akhirnya mereka melakukan hal yang jahat, dan karena melakukan yang jahat tentu harus didisiplin ya, dihukum, dan akhirnya mereka tercerai-berai. Ayat 12 berkata begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya. Di atas gunung-gunung Israel, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi Tuhan yang akan mengembalakan umatnya. Nah, ini dalam nubuatan kepada Israel ya, Yehuda melalui Yehezkiel, di mana umat ini sudah terbuang ya, nanti akan terbuang kocar-kacir kemana-mana. Dan ternyata kalau kita lihat sampai kepada saat ini, khusus untuk Israel, orang Yahudi, dia masih ada di berbagai bangsa, di berbagai negara. Nah, satu waktu mereka akan kembali semua ke Israel. Satu waktu mereka akan kembali, ya, berkumpul kembali bangsa itu dan digembalakan oleh Allah sendiri. Nah, ini salah satu tanda akhir zaman kalau nanti mereka sudah kembali. Tetapi bangsa-bangsa lain ada yang coba nanti akan berperang, mereka ya, berperang melawan Israel, memerangi ya, menyerang Israel. Nah, ini akan terjadi nanti. Nah, ini akhir kesudahan ya. Jadi tanda-tanda akhir zaman sudah nyata gitu ya. Jadi tetapi dalam pembacaan kita ini, Yehezkiel berbicara masa pembuangan di Babel, dan mereka akan kembali nanti. Tuhan akan menuntun mereka, Tuhan akan mengembalikan mereka. Nah, kalau kita lihat perjalanan bangsa ini ya, berkali-kali mereka meninggalkan tanah mereka. Ya, tanah itu kan tanah perjanjian, diberikan oleh Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunan Yakub yang punya itu. Tetapi lihat keadaan, seringkali juga ya mereka tinggalkan tanah itu ya, karena ada peristiwa-peristiwa yang sangat mengeri gitu ya. Misalnya seperti kelaparan, sehingga Yakub harus ke Mesir, dan akhirnya mereka tinggal di Mesir. Nah, kemudian tanah Kanaan kan kosong, ada bangsa-bangsa lain masuk lagi, kemudian mereka harus kembali lagi dan harus merebut lagi ya Israel itu. Dan itu pun sampai sekarang terjadi perebutan di sana. Tetapi tanah itu adalah milik Israel. Ya, sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka mereka akan dikembalikan ke sana, dan tempat itu tempat yang makmur, yang penuh dengan makanan yang berlimpah. Nah, ini janji Tuhan, maka mereka akan dikembalikan ke sana. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
sebagai gembala yang baik, yaitu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Di ayat 16 berkata, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan itulah yang akan Tuhan kerjakan bagi umat Israel. Nah, kebenaran ini kalau kita lihat kepada pengembalaan khusus hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala ini satu prinsip yang harus kita pegang dan harus kita lakukan. Sebagai gembala, ya gembala sidang, pelayan Tuhan, ya bagaimana kita mengerjakannya? Adakah kita ya mencari yang hilang? Ya, tanggung jawab rohani kita. Ini berat juga ya, jadi gembala ya. Gembala dalam pengertian pelayan Tuhan di gereja ya. Yang hilang harus kita cari. Ya, yang hilang. Ya, beberapa waktu yang lalu ada istilah kita, Pak Gembala cari apa enggak? Yang dicari itu yang hilang. Ya, kalau ada tidak perlu dicari karena ada yang hilang. Ada domba yang hilang. Ya, ada perbedaan antara domba dan kambing ya. Kambing bukan hilang, melarikan diri. Domba hilang karena tidak bisa kembali. Dikatakan apa di sini? Tersesat. Ya, sempat dia menghilang karena ngikutin ajaran yang lain, ikutin rayuan yang lain, sehingga dia tersesat, keluar dari komunitas domba-domba itu ya. Nah, ini harus dicari. Dia ketika dia tersesat, ya gembala akan membawa dia pulang. Ya. Nah, ketika gembala menemukannya, domba itu tidak melawan gitu. Waktu dibawa pulang dia ngikut, nurut. Nah, itu domba. Ya, jadi dia tidak membangkang, tidak melawan, tapi ngikut. Ya, jadi dibawa pulang, yang luka akan kubalut. Jadi ada yang terluka. Ya, bisa saja gambarannya begini ya. Jemaat itu bisa saja sakit hati gitu ya, sakit hati apakah kepada gembalanya atau kepada sesama begitu ya. Nah, itu perlu disembuhkan luka-lukanya ya. Ya, perlu dibalut. Ada masalah apa sih kira-kira gitu ya. Oke, kita selesaikan. Kita berdoa ya, seperti itu. Yang sakit akan kukuatkan. Ya, diberikan semangat ya. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan hak kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Nah, ini juga menjadi peringatan kepada domba-domba itu, supaya domba-domba itu yang mendengar suara gembala. Kalau sudah ditempatkan dalam satu tempat dan itu dapat ya hidup dia di sana, baik ya di situ saja. Ya, dikatakan jangan pergi dan injak-injak yang lain. Ya, di situ, dan di situ dia akan terawat dengan baik. Di situ akan terpelihara dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan kita, Yesus, ya adalah gembala yang baik. Ketika di antara umat yang terhilang, dia pasti cari. Maka dikatakan aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus mengasihi kita, dia adalah gembala yang baik. Nah, kita sebagai domba-dombanya, kita harus mengenal gembala kita, harus mengenal suaranya. Dan gembala itu tentu mengenal suaranya kita. Nah, kita harus memberi diri kita digembalakan oleh Tuhan sendiri. Ya, di ayat 30 berkata begini,
Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa hanya satu gembala kita, gembala yang baik, yaitu Allah sendiri. Dari sisi kita manusia sebagai domba-domba, mari dengar suara gembala dan kita serahkan hidup kepada Dia. Ya, jangan bertindak aneh-aneh. Ya, jangan melakukan sesuatu ya dengan kemampuan atau kekuatan kita secara manusia sampai-sampai kita keluar dari jalur yang sudah Tuhan tetapkan. Nanti tersesat. Ya, supaya jangan tersesat, dengar arahan, dengar firman Tuhan, dengar petunjuk Tuhan. Sebab sungguh hanya satu gembala yang baik, yaitu Tuhan kita, Allah kita, Yesus. Harus kita dengar suaranya. Dialah yang memelihara hidup kita, menjaga kita, melindungi kita, dan memberi yang terbaik bagi kita. Mari kita terus memberikan diri kita digembalakan oleh gembala yang baik, yaitu Allah yang hidup. Kiranya Tuhan